Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'da. Hadratul ulama, pengurus MWC Subo, Kecamatan Subo, Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, dan pengurus ranting se-Kecamatan Subo, para khudama, pelayan ulama, pelayan Nahdlatul Ulama, bahwa kita ketahui Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Istimaiyah. Jam'iyahnya itu organisasi, artinya, tapi Jam'iyah itu adalah, kalau kita terjemahkan, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Diniyahnya sudah jelas. Lalu istimaiyahnya adalah kemasyarakatan yang seimbang, yang di situ diterjemahkan dengan mabadi khairul ummah. Itu amanah, sitik amanah, al-adalah, dan at-tawazun, at-ta'awun, al-istiqamah. Bahwa Nahdlatul Ulama dilahirkan untuk menyatukan visi misi satu langkah antara ulama pesantren, ashabul ma'ahid, dan ulama-ulama non pesantren. Ini agar satu langkah, satu visi, terutama punya tugas untuk mengoreksi, meneliti kitab-kitab yang mungkin sudah tercemar, sudah ada pemalsuan-pemalsuan yang mungkin mereka juga menamakan Ahlussunnah Jamaah, tapi Ahlussunnah Jamaahnya justru malah mensyirikkan orang ziarah kubur, menganggap bid'ah, maulid dan haul. Mereka mengaku Ahlussunnah Jamaah. Ini banyak kitab-kitab yang beredar, bahkan kitab-kitab kita yang dikarang oleh tokoh-tokoh ulama panutan itu banyak yang dibuang. Kalau ada keterangan tentang ziarah kubur misalnya, itu dicetak mereka, tapi itu hilang. Jadi sepertinya mereka itu mendukung dengan memperbanyak cetakan-cetakan kitab seperti Al-Adhkar An-Nawawiyah ini. Ada yang dibuang karena menurut faham Wahabi ini ya justru merupakan tantangan. Bahkan mereka juga menkhasyiai atau mentakliki kitab-kitab besar seperti Fathul Barinya Imam Hafidh bin Hajar al-Asqalani. Itu diberi catatan kalau kiranya menyinggung masalah akidah kita, amaliyah kita, mereka itu mentakliki, memberikan catatan kaki kalau ini salah, kalau ini begitu. Itu tujuan pertama, dan lahirnya Nahdlatul Ulama karena juga kejadian di Makkah waktu itu. Setelah kota Makkah tahun 1912 kalau tidak salah, 1912 jatuh ke tangan Wahabi yang bersekongkol dengan Raja Saud. Lalu Madinah setahun kemudian, terus ada perombakan-perombakan, perubahan-perubahan
penghancuran pada situs-situs ahli sunnah jamaah, bahkan sampai mengarah ke pembongkaran atau merobohkan tempat kelahiran Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Maulid. Maka Mbah Wahab ya seringkasnya didampingi oleh Syekh Hunaim ini pergi meluruk istilahnya. Apa bahasa Bujurnya? Meluruk nih ya. Ngentarin protes ya, ngentarin untuk agar jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi penggusuran situs-situs ahli sunnah wal jamaah, dan pola-pola atau model-model sistem madhab tetap dipertahankan. Waktu itu kan madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu ada tempat masing-masing, itu mau digusur lah. Maka dikenal dengan Komite Hijaz. Setelah pulang dari Komite Hijaz, lahirlah Nahdlatul Ulama, ya diorganisasikan. Sehingga sebetulnya kelahiran Nahdlatul Ulama itu penuh heroik, penuh kepahlawanan, perlawanan, dan upaya-upaya untuk menggusur, menafikan dan meniadakan terutama amalia-amalia seperti yang kita lakukan selama ini. Kelahiran Nahdlatul begitu besar karena memang cocok dengan akal, bahkan apa yang dilakukan oleh sistem kepemerintahan itu memang pas bisa dilakukan. Cuman kita juga harus hati-hati. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama dan kebangkitan ulama beserta umatnya, santri-santrinya ya dalam rangka untuk berkhidmat. Karena Nahdlatul Ulama ada jam'iyah perkhidmatan. Kalau sudah nilai khidmat ini kita pegangi, kita fahami, tentu tidak ada perebutan kekuasaan, perebutan kepemimpinan. Siapa yang terpilih asalkan melalui aturan yang benar, ya, adik-adik yang benar, tata tertib yang benar, ya sudah. Karena kita ini adalah organisasi perkhidmatan. Tidak ada karena yang tidak terpilih lalu buat kelompok sendiri, buat oposisi dan sebagainya. Dan di dalam Nahdlatul Ulama itu sistemnya sudah sistem model kepemerintahan sebetulnya. Ada Syuriah, ada Tanfidiyah. Di pemerintah kan juga ada begitu. Istilahnya kalau kita jangan, kalau Tanfidiyahnya ya presiden, tingkat pusat, tingkat provinsi ya gubernur, tingkat kabupaten kota ya wali kota atau bupati. Lalu Syuriahnya ya DPR, MPR, yudikatif, legislatif, itu sebenarnya Syuriahnya. Cuman kita sistem itu yang ada di Nahdlatul Ulama ya sistem yang tidak bisa memberikan sanksi seperti yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah ada yang melanggar ya ditangkap, dimasukkan penjara. Yang punya jasa ya diberikan penghargaan, hadiah dan sebagainya. Kita karena sistemnya yang mirip ya tentu masih ada kekurangan atau memang seperti itu agar tidak dianggap menandingi atau negara dalam negara. Itu. Tapi yang ditonjolkan adalah perkhidmatannya. Memang di Nahdlatul Ulama itu ada kekuasaan, yaitu dari Syuriah mulai dari ranting sampai ke PB, kekuatan Fidiyah mulai dari
anak ranting sampai ke PB itu ada kekuasaan. Cuman kekuasaan yang tadi itu dalam rangka untuk bagaimana berkhidmat. Lalu amanat besar yang ditugaskan seperti apa yang pesan dari Syekhona Khalil ke Kiai Hasyim Asy'ari melalui kurir Kiai As'ad Syamsul Arifin, yang mana Syekhona Khalil itu telah mendapat isyarat juga dari Syekh Nawawi Banten Al-Bantani, karena Syekh Nawawi itu gurunya. Lalu ditangkaplah oleh Syekhona Khalil. Lalu Syekhona Khalil mengirimkan pesan melalui kurir Kiai As'ad Syamsul Arifin, yaitu dengan ayat surat Toha ayat 17 sampai 23, lalu tongkat dan seutas tasbih. Ini apa artinya? Ini walaupun tidak melalui isyarat, lambang-lambang itu ditangkap oleh Mbah Hasyim, bahwa Mbah Hasyim diperintah untuk mendirikan organisasi. Organisasi ya yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama. Lalu tongkat ini isyarat yang luar biasa. Tongkat ini